Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Gimana lebarannya, nyate? Ada yang kurban? Coba angkat tangan yang kurban, berapa orang? Kurban apa? Kurban perasaan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya. Baik teman-teman, insyaallah kita akan kembali membahas fikih ibadah. Supaya pinter ya, supaya lebih pinter lagi, maka saya kasih slide. Biasanya kan liatin muka doang gitu ya. Sekarang lihat tulisan bahasa Arab, tapi alhamdulillah masih gondrong, ya, jadi masih bisa baca. Kadang kita baca yang gondrong juga masih pabaliut, tahu pabaliut? Ya, apalagi kalau dikasih yang gundul. Ya. Biasanya kalau belajar bahasa Arab itu, biasanya dikasih Arabnya Arab yang gundul. Ini masih gondrong, masih bisa kita baca insya Allah ya. Nabi menyebutkan kenapa sih harus ada tulisan, sebab dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan qaidul ilma bil kitabah. Qaidul ilma bil kitabah, kata Nabi. Qaidul ilma, ikatlah ilmu, bil kitabah, dengan tulisan. Kenapa harus diikat dengan tulisan? Sebab biasanya kalau tidak nulis, apa yang dijelaskan hari ini ditanya pekan depan lupa. Mungkin teman-teman bisa merasakan ya, zaman saya sekolah dulu itu kalau pelajaran apapun biasanya disuruh nulis, dan ternyata apa yang ditulis itu akan lebih banyak diingat daripada apa yang difoto. Teman-teman kan sering moto ya, materinya ini prek dipoto aja. Yakin itu biasanya dipoto itu gak pernah dibaca. Ya, syukur-syukur di update status di Instastory itu syukur ya. Ini dipoto gak pernah dibaca, gak pernah dilihat. Makanya kenapa Nabi menyampaikan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya penting teman-teman nulis itu ya. Baik nulisnya di handphone atau nulisnya di buku. Bahkan saya cenderung merasa kalau nulis di buku itu akan lebih nempel daripada ketika kita nulis di handphone.
Bukan nggak boleh, bukan ya. Tapi nulis di buku itu akan lebih nempel daripada ketika kita nulis di handphone. Karena kalau handphone itu biasanya ya semua info ada di sana, WA, Instagram, ya. Kadang buat baca apa yang tadi dikaji itu sudah males lagi. Tapi beda kalau nulis di buku, kita mencatat, nah itu ada masuk biasanya. Makanya kenapa dulu itu Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Bahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sering menjelaskan kenapa belajar itu harus berguru. Jadi harus ada irsyadul ustad. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Imam Syafi'i menjelaskan di antara bekal menuntut ilmu itu harus irsyadul ustad. Kadang diterjemahkan irsyadul ustad itu guru yang cerdas. Padahal terjemahan irsyadul ustad itu maknanya adalah ada bimbingan guru. Jadi belajar apapun teman-teman itu harus ada gurunya, harus ada mentornya. Ya. Saya pernah cerita ini saya dengar dari guru saya. Dulu ada seseorang yang belajar ilmu kedokteran, ya. Dia belajar ilmu kedokteran, tapi dia belajarnya autodidak. Belajarnya tanpa ada mentor, tanpa ada guru. Dia cari kitab-kitab kedokteran, ya. Makanya dia menemukan hadis Nabi SAW. Apa bunyi hadisnya? Ya, hadisnya begini. Habbatus sauda, saya pernah sampaikan ya. Habbatus sauda shifaun min kulli da'in. Spidolnya ada lagi ya. Habbatus sauda shifaun min kulli da'in. Tahu teman-teman habbatus sauda? Apa habbatus sauda? Jintan. Jadi seorang dokter yang dia belajar kedokterannya autodidak, dia ketemu hadis Nabi. Apa hadisnya? Habbatus sauda shifaun min kulli da'in. Jintan hitam obat dari segala penyakit. Tapi sayang teman-teman, si dokter yang belajar otodidak ini, dia belajar ilmu kedokterannya tidak ada bimbingan guru. Karena dia ketemu bukunya itu buku lama, maka ternyata kabarnya buku itu ada bolongnya. Sehingga huruf ba yang tadinya satu titiknya, dia seakan-akan membaca huruf ba itu dua titiknya. Maka dia salah baca. Hadisnya benar habbatus sauda, tapi karena bukunya buku lama, maka dia bacanya hayyatus sauda shifaun min kulli da'in. Artinya jadi beda. Kalau habbatus sauda artinya jintan hitam, obat dari segala penyakit. Kalau hayyatus sauda, ya, itu ular hitam. Jauh gak? Jintan hitam sama ular hitam. Hayyatus sauda, ular hitam, syifaun kullin, obat dari segala penyakit. Salah baca. Besoknya datang seorang pasien. Dokter, saya ingin berobat, kira-kira obat apa yang mujarab, yang manjur buat penyakit saya? Apa kata si dokter yang belajar otodidak ini? Oh, kemarin aku baca hadis Nabi di buku yang aku temukan, hadisnya begini katanya. Hayyatus sauda shifaun min kulli da'in. Ular hitam obat dari segala penyakit. Akhirnya pasien ini pulang,
nyari ular hitam di rumahnya, digeprek, dimatiin, dibuat ramuan, ya, udah itu diminum. Faqad mata mubasyaratan, maka dia meninggal secara langsung. Gara-gara salah obat, salah resep, ya, salah baca hadis Nabi. Makanya kenapa kalau belajar itu harus ada gurunya. Makanya dalam ada seorang ulama namanya Al-Khatib Al-Baghdadi, dia mengatakan begini, la ta'khudul ilma min suhufi walal qur'ana min mushafi. La ta'khudul ilma, engkau jangan mengambil ilmu min suhufi, dari seseorang yang mengajarkan sesuatu tapi tidak punya guru. Jadi dia hanya baca buku saja tapi tidak ada bimbingan guru. Walal qur'ana min mushafi, dan jangan belajar Al-Qur'an kepada mushafi, orang yang belajar Al-Qur'an hanya dari mushaf. Makanya setiap kesempatan untuk datang ke majelis ilmu, teman-teman manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, ya. Nah, terutama yang kita kaji hari ini adalah fikih. Yang fikih itu kadang-kadang di sana terjadi perbedaan pendapat. Apalagi kita hidup bermasyarakat. Yang namanya masyarakat itu tidak homogen, itu heterogen, itu apa namanya? Berbeda-beda. Mungkin dari segi praktek ibadahnya, ya, dari cara ibadahnya dan lain sebagainya. Maka yang dibahas dalam itu adalah apa? Adalah dalam perkara-perkara fikih, ya. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita bahas tentang pasal, ya. Kita baca, ya, faslun itu artinya pasal, ahkamud dami indal mar'ati, hukum-hukum, ahkamu, hukum-hukum ad-dami, darah, indal mar'ati, berkaitan dengan perempuan. Jadi hukum-hukum darah yang berkaitan dengan perempuan. Walaupun ini pembahasannya buat perempuan, ya, tapi laki-laki juga wajib tahu. Kalau seorang laki-laki nanti punya istri, ya, di antara tugas suami itu bukan hanya memberikan nafkah lahir dan batin, tapi juga memberikan tarbiyah kepada istrinya. Apa itu tarbiyah? Pendidikan, pengajaran kepada istrinya. Jangan sampai ketika sudah menikah, suami gak bisa ngajarin istri, gak tahu cara mandi junub, gak tahu apa darah haid, ya, gak tahu nifas itu apa, ya, gak tahu adab-adab apa namanya suami istri, ya. Contoh dalam Al-Quran ada larangan untuk menyamakan istri kita kalau sudah punya istri. Seorang istri disamakan oleh suaminya dengan ibunya. Itu namanya zihar. Misalkan, kamu cantik banget kayak ibuku. Kalimat seperti itu gak boleh. Zihar. Bahkan orang yang mengatakan seperti itu terkena kafarat. Apa itu kafarat? Denda. Ya. Itu sepertinya ada hal-hal yang, ya, perlu kita tahu dari segi fikihnya. Misalkan seorang suami haram menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, ini nanti dibahas dalam apa? Fikih. Maka seorang laki-laki juga wajib tahu tentang masalah-masalah fikih, bukan hanya perempuan, ya. Faslun ahkamud dami, ya, jadi tahu, ya, minimal kalau ada huruf Arabnya tahu. Ahkam itu jamak dari hukum, ya. Jamaknya hukum, jamak dari hukum itu ahkam. Hukum-hukum ad-dami, dam artinya darah. Inda, kalau secara tekstual, inda itu maknanya menurut, ya, menurut al-mar'ati atau dari, ya. Inda itu al-mar'ati, ini perempuan. Apa kata penulis? Perhatikan teman-teman kalimatnya. Wa yakhruju, wa dan, ya. Jadi di sini kita dikit-dikit belajar bahasa Arab.
Ya, kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena kata Nabi, ahabbul Arab, cintailah bahasa Arab. Li'anni Arabiyyun, karena aku ini orang Arab, kata Nabi. Wal Qur'anu Arabiyyun, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannati fil jannati Arabiyyun, dan obrolannya orang surga, ahli surga ketika nanti di surga itu menggunakan bahasa Arab. Satu-satunya bahasa kuno yang bertahan sampai hari ini adalah bahasa Arab. Pertanyaannya sekarang, coba, ada gak orang hari ini bicara bahasa Latin? Ada gak? Gak ada. Bahasa Latin itu adalah salah satu bahasa yang punah. Ada gak orang yang hari ini bicara menggunakan bahasa Sanskerta? Ada gak? Gak ada. Tapi bahasa Arab, seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, kemudian kita ngobrol dengan Rasulullah, kira-kira Rasulullah ngerti gak kalau kita pakai bahasa Arab? Pasti ngerti. Sebab bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa kuno yang bertahan sampai hari ini. Ya, teman-teman ada yang orang Sunda nih, kayaknya mayoritas orang Sunda. Kadang saya bahasa Sunda tuh paling jeblok. Ya, ketika ada kisah Prabu Siliwangi, coba ngomongnya Prabu Siliwangi kayak gimana? Gak ngerti saya. Ya. Bahkan teman-teman tahu yang dekat apa? Tugu Kujang ada kalimat apa tuh pakai bahasa Sunda? Hah? Itu apa artinya tuh? Walaupun sudah diterjemah gak ngerti kan? Ya itu bahasa zaman dulu. Dipakai gak bahasa itu? Enggak dipakai, tapi bahasa Arab, teman-teman, ya. Makanya kenapa saya tampilkan slide berbahasa Arab, digondrongin ya, supaya mudah. Kita sedikit-sedikit belajar itu harus ada peningkatan. Jangan sudah ngaji 10 tahun gitu-gitu aja. Ya, tapi harus ada apa? Peningkatan. Wa artinya apa? Dan. Jadi kalau ada kata wa dalam Al-Quran itu artinya dan. Walaupun tidak semua waw artinya dan. Bisa waw itu artinya demi. Ya. Wal fajri demi waktu fajar. Wal asri demi waktu asar. Tapi waw di sini artinya dan. Yakhruju artinya keluar. Wa yakhruju. Dan yang keluar. Nah itu ya. Min dari. Al-farji. Mohon maaf. Al-farji artinya kemaluan wanita. Ya. Wa yakhruju minal farji. Dan yang keluar dari kemaluan wanita. Thalathatu dima'in. Ada 3 jenis darah. Ini kata penulis, yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 jenis darah. Ya. Baik. Apa yang pertama? Yang pertama teman-teman, damul haidhi. Darah haid. Ya. Damul haidi, darah haid. Yang kedua, wan nifasi, dan nifas. Yang ketiga, wal istihadati, dan istihadah. Jadi kata penulis ada 3 jenis darah yang keluar dari kemaluan wanita, perempuan. 1 haid, 2 nifas, 3 istihadah. Baik, kita lanjutkan kalimatnya ya. Apa itu yang dimaksud dengan haid? Fal haidu, maka yang disebut dengan haid itu huwa, yaitu ad-damul khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat, min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab melahirkan. Walaunuhu,
dan launuhu warnanya aswadu hitam muhtadimun. Jadi ini kalimatnya aswadu muhtadimun, hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman ya. Hitam kemerah-merahan. Ladza, sebagian penerjemah menerjemahkan ladza itu artinya terasa mual di perut. Ya. Maka orang Sunda bilang lada. Lada di sini mah apa? Spicy, pedas. Gitu ya, ladza. Jadi yang dimaksud haid itu apa? Tadi darah ya. Darah yang keluar, darah yang keluar dalam keadaan sehat, tidak melahirkan, warnanya sebutkan hitam kemerah-merahan atau merah, lebih merah kehitam-hitaman. Ya. Nah, itu definisi haid menurut ulama madhab Syafi'i. Bahkan lebih jelasnya lagi teman-teman, darah haid itu ini terutama buat laki-laki ya, harus tahu itu ada tanda-tandanya. Ya. Ada 3 tanda bahwa darah yang keluar itu haid. 1, warnanya merah matang. Warnanya merah matang, merah banget gitu. Jadi bukan merah ini, merah agak kehitam-hitaman tadi, merah matang. Yang kedua, darah haid itu biasanya kental. Yang ketiga, darah haid itu biasanya lebih bau dari darah biasa. Itu 3 ciri yang disebutkan oleh para ulama tentang ciri darah haid. Ya. Nah ini apa maksud haid? Haid itu menurut para ulama dari kata hado. Hado ya. Sebagian ulama mengartikan haid itu dari kata hado yang artinya mengalir. Maka ada istilah hadotil mar'ah. Ya, mengalir dari seorang perempuan. Karena yang haid itu satu-satunya yang haid itu perempuan, ya, maka tidak disebut hadoh, tapi cukup dengan haid. Karena laki-laki gak haid kan? Kalau laki-laki gak sholat, kenapa lagi halangan? Berarti laki-laki jadi-jadian itu, gitu kan? Ya, ini namanya darah haid. Ya. Nah tentang haid ini banyak sekali, ada beberapa hadis ya yang diriwayatkan, salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah. Kata beliau, satu ketika Aisyah itu akan melaksanakan ibadah haji. Ya, akan melaksanakan ibadah haji sampai beliau di suatu tempat namanya Sarifa. Nama tempat itu Sarifa. Nah, di sana dia haid. Beliau radhiyallahu anha ummul mukminin Aisyah haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul masuk kepadaku, wa ana abki, sedangkan aku dalam keadaan menangis, kata Aisyah. Mau haji, haid, menangis. Kalau sekarang kan mau haji itu kadang disuntik supaya gak haid dulu. Ya, tapi kalau dulu memang tidak mengenal seperti itu kan. Makanya haid, ya. Kemudian apa? Kata Aisyah, Rasulullah masuk dan aku menangis. Karena merasa gak bisa melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi mengatakan, malaki. Kenapa? Kata Nabi, ada apa? Anufisti, apakah engkau haid? Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, na'am, iya wahai Rasulullah, aku haid. Maka kata Nabi, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah buat banati Adam. Ya, putri-putri
keturunan Nabi Adam alaihi salam. Buat kita enggak, maksudnya buat akhwat ya, bukan kita, buat akhwat yang haid. Akhwat itu pasti haid, perempuan itu pasti haid, laki-laki enggak. Ya. Faqdi ma yaqdi al-hajj, maka kata Nabi, tunaikanlah hajimu sesuai dengan yang bisa ditunaikan selain melakukan tawaf. Ya, selain melakukan tawaf. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Jadi darah yang keluar itu ada namanya darah haid yang warnanya hitam legam tapi agak kemerah-merahan. Cirinya tadi sudah disampaikan. Dan haid itu kata para ulama sebagian dari kata hadho artinya mengalir. Ya. Yang kedua, wan nifasu dan nifas. Wan nifasu dan nifas. Apa itu? Huwa, yaitu ad-damu. Apa adamu tadi artinya? Darah. Al-khariju, apa artinya? Yang keluar. Kharij artinya yang keluar. Maka kalau perintah keluarlah, ukhruj, ya keluarlah. Aqibal wiladati, disebabkan oleh al-wiladah, lahir, melahirkan, disebabkan oleh melahirkan. Ya. Jadi apa haid? Haid adalah darah yang keluar ya dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan. Kalau nifas, darah yang keluar dari seorang perempuan disebabkan dia melahirkan. Yang ketiga, wal istihadatu, yaitu darah istihadah. Apa itu istihadah? Huwa, yaitu ad-damu, darah, al-khariju, yang keluar, fi ghairi ayyamil haidhi, fi ghairi, di luar ya, atau selain ayyamil haidhi, hari-hari haid, wan nifasi, dan nifas. Maksudnya kalau haid itu kan biasanya punya siklus sebulan sekali, biasanya tanggal berapa. Ingat bulan yang dihitung biasanya bulan hijriyah teman-teman ya. Kalau tanggal 15 ya rata-rata siklusnya sama, ya. Tapi kalau istihadah selain nifas dan haid itu namanya apa? Istihadah, ya. Jadi istihadah itu darah yang keluar di luar hari-hari atau di luar siklus haid dan nifas. Itu namanya istihadah. Dilanjut. Nah, cukup. Nah, lihat, kita lanjutkan. Wa aqallu al-haidhi, wa aqallu, dan paling sedikit, al-haidhi, waktu haid, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Jadi haid itu paling sedikit adalah sehari semalam menurut mazhab Syafi'i. Ya, wa aqallu al-haidhi, dan waktu haid yang paling sedikit adalah sehari semalam. Wa aktsaruhu, dan paling lama atau paling banyak waktu haid ini khamsata asyarata yauman, yaitu 15 hari. Paling banyak 15 hari. Paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Wa ghalibuhu, dan biasanya, ghalib itu biasanya, rata-rata orang, kebanyakan orang, sittun au sab'un, yaitu 6 hari atau 7 hari. Itu kata Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, kata Abu Syuja. Rata-rata orang haid, ya paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Rata-rata orang berapa? 6 atau 7 hari. Itu menurut madhab Syafi'i. Berikutnya, wa aqallun nifasi,
Dan paling sedikit darah nifas itu lahdatun, yaitu sebentar. Maksud sebentar di sini ya mungkin ketika melahirkan darah keluar udah itu selesai. Kan ada yang seperti itu ya. Tidak keluar lagi. Ya. Wa aktsaruhu, dan paling banyak waktu nifas itu bisa dilihat teman-teman di depan, sittuna yauman, yaitu 60 hari. Menurut mazhab Syafi'i 60 hari. Paling sedikit sebentar nifas itu, cuman keluar pas lahir, ya paling banyak 60 hari. Wa ghalibuhu, dan biasanya rata-rata orang itu arba'una yauman, yaitu 40 hari. Jadi ada paling sebentar, paling lama, rata-rata. Rata-rata orang nifas itu berapa? 40 hari, kata Imam Syafi'i. Wa aqallut tuhr, ya, wa aqallut tuhri, dan paling sedikit orang dalam keadaan suci, bainal haidataini, antara dua haid, 15 yauman, 15 hari, wala hadda li aktsarihi, dan la, tidak ada hadda, batasan, li aktsarihi, banyaknya waktu suci, ya, antara dua haid. Berarti kalau haidnya 7 hari, sucinya lebih banyak, begitu kan? Wa aqallu, dan paling muda. Nah, maksud di sini aqallu di sini paling muda, zaman wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'ah, dan paling muda usia perempuan yang haid itu menurut mazhab Syafi'i 9 sinin, pada usia 9 tahun. Jadi kalau ada anak 9 tahun sudah haid, nah memang itu sudah wajar ya. Kalau dulu katanya haidnya lama gitu. Tapi kalau sekarang, kadang anak sekarang itu cepat balik, lambat akil. Betul gak? Ya. Kalau pacaran ini sudah tahu tuh, anak SD aja sekarang. Ngeri gitu kan. Dulu zaman saya SD itu masih suka dulu pakai kapur kan. Si ini lope ini gitu ya. Kayaknya pengalaman tuh yang ini. Terus disebutin tuh malu banget ya. Cie gitu tuh malu banget. Kalau orang lihat, waktu SD ya. Kalau saya lihat orang nikah atau teman-teman kita lah, lihat orang nikah, itu kadang mikirnya begini, kok itu orang gak malu ya? Dibarengin berdua begitu. Terus disurakin sama orang, kok gak malu ya? Mikirnya kita dulu. Kalau sekarang mah kan pengen begitu ya. Ngelihat orang nikah, jadi baper, pengen. Ya. Makanya teman-teman, bahkan agak-agak ngeri juga ya. Kalau kita melihat akil balik, katanya ada penelitian dari BKKBN, tahun 2037 itu diprediksi ya, seorang anak itu kedewasaan, maksudnya bukan kedewasaan ya, balignya atau ketertarikan dengan lawan jenis itu mulai dari usia 7 tahun. Coba bayangin anak TK, ngeri kan? Ya. Makanya dalam hadis Nabi pernah disebutkan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita, anak cucu keturunan kita juga jangan sampai. Di hadis Nabi disebutkan, di akhir zaman itu banyak orang, naudzubillah, mohon maaf, berzina di jalanan. Dan orang yang paling baik pada waktu itu mengatakan apa? Kalau mau zina, orang yang paling baik waktu itu mengatakan, kalau mau zina jangan di jalan. Karena apa? Orang sudah tidak bisa menahan syahwatnya, ya. Karena mungkin bisa jadi dari tontonan, dari kecanggihan teknologi. Ini sudah terbuka dunia itu, ya tidak ada batasan. Tapi kemudian akilnya lambat. Kalau zaman dulu ada istilah akil balik, ya. Makanya kenapa pahlawan-pahlawan Islam itu 15 tahun, ya, 17 tahun jadi panglima perang, 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, muda-muda semua, ya.
15 tahun bisa menaklukkan India, ya, Muhammad bin Al-Qasim. Kenapa? Karena akil baliknya sama. Sekarang lebih lambat, ya. Makanya di sini disebutkan dulu perempuan paling muda haid itu usia berapa? 9 tahun. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wa aqallul hamli, dan kehamilan yang paling sebentar sittatu ashhurin, yaitu 6 bulan. Jadi kalau ada 6 bulan yang lahir itu sudah bisa. Nah, saya kurang tahu secara ilmiahnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang berprofesi sebagai bidan atau dokter, mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, walaupun kalau di kita disebut dengan bayi prematur gitu kan. Jadi 6 bulan ini sudah jadi bayi begitu. Ini kata fikih dalam mazhab Syafi'i, wa aqallul hamli sittatu ashhur. Kehamilan yang paling cepat, ya, itu adalah 6 bulan. Jadi kalau nanti punya istri 6 bulan udah mau melahirkan, jangan kaget. Ya, walaupun ya biasanya sama dokter dikasih apa begitu supaya katanya janinnya jangan terlalu muda. Ya. Wa aktsaruhu, dan kehamilan yang paling lama disebutkan di sini arba'u sinin, yaitu 4 tahun. Ya benar. Arba'u sinin, 4 tahun. Jadi gede dina beuteung meureun nya. Pas keluar teh udah bisa ngomong. Udah bisa sekolah TK langsung. Kolot dina beuteung. Ini kata Imam Syafi'i, wallahu alam. Ya. Gimana mungkin ini di zaman dulu ya, penelitian zaman dulu. Makanya suka ada yang lahir itu kadang lama, udah 9 bulan, 10 bulan. Kalau sekarang kan ada sesar ya. Kalau dulu kan belum ada sesar tuh. Ya, kalau dulu ya harus di ini. Jadi ternyata kelahiran yang paling ramah itu berapa? 4 tahun. Kayaknya kalau memang benar bisa gitu ya, 4 tahun pas berojol tuh udah bisa makan sendiri. Jangan-jangan udah kumisan. Baik, kita lanjutkan. Wa ghalibuhu, dan rata-rata orang tis'atu ashhur, yaitu 9 bulan. Ya, rata-rata itu 9 bulan. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang 9 bulan itu gak berubah. Ya. Nah, ini dalilnya teman-teman bisa lihat nanti di surah Al-Ahqaf. Allah menyampaikan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu, ya, wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan katanya di sini, 30 bulan. Ya. Juga di surah Luqman ya. Wa fisaluhu, dan seorang ibu itu menyapi anaknya fi amaini, dalam rentang waktu 2 tahun. Ya. Fa idza kana majmu'ul hamli wal fisal 30 syahran wal fisal wahdahu amain, kana al-hamlu 6 ashhur. Jadi ini di antara dalilnya. Ini keterangan-keterangan ini ya. Nah baik, kita lanjutkan. Wa yahrumu, dan haram bil haidhi, bagi perempuan yang haid, wan nifasi, dan juga nifas. Jadi kalau istihadah enggak. Ya, jadi kalau istihadah tadi darah yang keluar bukan karena haid atau karena nifas tidak haram. Yang haram itu siapa? Buat orang yang haid dan orang yang nifas. Haram apa? Thamaniyatu asya'a. Thamaniyatu, 8 asya'a, perkara. Dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Apa yang pertama? As-salatu, yaitu salat. Orang yang haid tidak wajib salat, bahkan haram melakukan salat, ya. Dan tidak ada qada salat ketika haid, kecuali bukan karena haid. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Adalah kami perempuan itu nu'maru biqada'is shaum, diperintahkan untuk mengqada puasa,
wala nu'maru biqada'is shalah, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maksudnya buat siapa? Buat orang yang haid. Jadi pertama haram untuk melakukan salat. Yang kedua, was-shaumu, haram juga berpuasa. Jangan saking rajinnya orang haid juga mau puasa juga. Enggak, puasa enggak. Kita sudah tahu itu ya. Ya. Pernah satu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah SAW an nuqsani diniha, tentang kalau perempuan itu, wahai Rasulullah, bukannya agamanya kurang, kata. Ya, bukannya agamanya kurang. Maksud kurang di sini bukan ini ya, tapi ibadahnya bisa berkurang. Maka kata Nabi apa? Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Bukankah wanita itu kalau haid dia lam tusalli wa lam tasum, dia tidak sholat dan tidak juga puasa. Makanya gak tahu ya, ada istilah PMS kan. Kalau orang lagi PMS itu biasanya bawaannya apa? Yang akhwat nih, marah gitu ya, mungkin gak jelas, saya gak pernah merasakan ya. Marah, kadang kesel, kadang sebel, ngelihat kucing aja sebel, apalagi ngelihat mantan gitu ya, sebel banget ya. Itu PMS bawahnya. Saya gak tahu gimana secara psikologi, mungkin teman-teman akhwat yang merasakan begitu. Tapi begitulah ya, karena tidak sholat, tidak puasa ya, tidak boleh juga tawaf, maka disebut dalam istilah hadis nuqsanu dini, agamanya berkurang ya, karena tadi ibadahnya ada yang berkurang di sana. Wassaum, apalagi yang diharamkan, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan boleh kalau membaca doa dari Quran. Boleh membaca doa dari Quran. Berbeda dengan mazhab lain. Seperti mazhab Maliki mengatakan boleh baca Quran. Tapi mazhab Syafi'i, orang yang haid itu tidak boleh baca Al-Quran. Ya. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang junub dan orang yang haid membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, dari hadis ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kecuali madhab lain seperti Maliki ya, boleh katanya membaca Quran. Wallahu a'lam. Apalagi yang diharamkan itu, 1 salat, 2 saum, 3 baca Quran, 4 wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Jadi kalau Quran kita sentuh, kita bawa, itu tidak boleh menurut madhab Syafi'i ya. Ini dalilnya dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. Allah menyampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang suci. Walaupun ada sebagian mufassir yang menafsirkan ayat ini illal mutahharun, artinya tidaklah menyentuh Al-Qur'an ini kecuali malaikat-malaikat yang suci. Ya. Apalagi yang enggak boleh? Wadukhulul masjidi, masuk ke masjid. Ini catatan dalam madhab Syafi'i. Tidak boleh orang yang haid itu masuk ke dalam masjid menurut madhab Syafi'i. Ya. Wat tawafu, dan tawaf. Tawaf, tahu ya? Mengelilingi Ka'bah. Wat tawafu, mengelilingi Ka'bah. Jadi kata Nabi, at-tawafu haulal baiti mithlus salat. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fih. Kecuali tawaf itu membolehkan kalian berbicara. Faman takallama fihi fala yatakallamna illa bi khair.
Maka barang siapa yang ngobrol, berbicara ketika tawaf, maka janganlah berbicara kecuali kebaikan. Jadi tawaf itu, kalau secara hukum memang baiknya kita sambil berzikir ya, baca doa, zikir. Boleh membaca Quran, bahkan boleh sambil ngobrol. Kalau sholat kan gak boleh ngobrol ya. Allahu Akbar, ada ngobrol anak-anak gitu kan. Kata anaknya, kata yang lain, kalau sholat jangan ngobrol dong. Kata yang belakang, untung saya mah gak ngobrol. Sholat gak boleh ngobrol. Tapi kalau tawaf boleh ngobrol. Tapi jangan ngobrol. Ya, kata Nabi, janganlah ngobrol kecuali yang, janganlah berbicara, bukan ngobrol di sini disebutkannya. Janganlah berbicara kecuali yang baik. Ya, kalau ada keperluan boleh untuk tawaf. Dan orang yang haid tidak boleh tawaf. Wal wat'u, dan tidak boleh haram orang yang haid al wat'u, berhubungan suami istri. Al wat'u ini berhubungan suami istri. Ay al jima, ya, maksudnya jima. Kemudian wal istimta'u, istimta' itu apa ya bahasa kitanya? Ini bahasanya agak bahasa orang dewasa ya. Ini anak-anak apa dewasa nih? Ini juga dewasa lah. Wal istimta'u, bersenang-senang. Bahasa ininya bersenang-senang. Bima baina surrati wa rukbah. Tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan apa rukbah ini? Lutut. Maksudnya apa? Tahu ya? Jadi tidak boleh kalau seorang perempuan lagi haid itu tidak boleh ya tidak boleh di apa namanya? Saya bingung nih. Kalau bahasa Arabnya enak ya, karena gak ngerti kan? Tapi pas diterjemahkannya agak bingung. Pokoknya gak boleh perempuan itu digitu gitu. Tapi di atas itu boleh. Di atas pusar ke atas, lutut ke bawah itu boleh. Kata para ulama boleh. Bersenang-senang di atas itu boleh. Ini banyak kan belum nikah sih. Jadi saya bingung. Khawatirnya teman-teman terinspirasi pengen nikah gitu ya. Tapi gak apa-apa, bagus. Nah itu ya. Itu yang diharamkan buat orang yang haid. Ya, jima ya tidak boleh. Nah ini tentang bersenang-senang ya. Dalam tanda petik nih, tentang bersenang-senang. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia begini, perhatikan kalimatnya. Ma yahillu li min imraati wa hiya haidun. Wahai Rasulullah, apa sih yang halal dari istriku sementara dia dalam keadaan haid? Apa sih yang halal dari istriku sementara dia dalam keadaan haid? Qala, ya, maka Nabi mengatakan, laka buatmu ma fauqal izar, apa yang ada di atas sarung. Ya, ini kalimatnya kalimat kode ya. Ma fauqal izar, apa yang berada di atas sarung. Ai fauqa ma yas. Ya, yaitu sesuatu yang berada di atas kemaluannya istri. Nah itu boleh. Ini menurut Nabi SAW. Jadi selain itu gak boleh. Berikutnya, sedikit lagi ya teman-teman. Sampai nanti insya Allah pekan depan kita masuk pada pembahasan sholat. Ini pembahasan toharoh hampir selesai. Wa yahrumu, ada gak? Nah itu ke bawah. Terus nah ini pasal berikutnya ya. Ma yahrumu 'alal junubi, apa yang diharamkan buat orang yang junub, wal muhdisi, dan orang yang berhadas, fi'luhu. Nah, kita langsung ke bawah ininya. Wa yahrumu, dan haram, 'alal junubi, buat orang yang junub, khamsatu asya'a, 5 perkara. Sama tadi. 1 as-salatu, salat.
Yang kedua, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya, wa tawafu, dan tawaf, wal lubthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Kalau junub kan laki-laki juga junub ya. Jadi kalau junub tidak boleh berdiam diri di mana? Di masjid ya. Ini tidak boleh. 1 sholat, 2 baca Quran, 3 menyentuh mushaf dan membawanya, 4 tawaf, 5 berdiam diri di masjid. Wa yahrumu 'alal muhdithi, dan haram bagi orang yang berhadas, salasatu asya'a, 3 perkara. 1 as-salatu, salat, wa tawafu, dan tawaf, wa massul mushafi wa hamluh, membawa mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Ya. Nah ini penjelasan buat kita tentang 1 darah yang keluar dari perempuan. Tadi darah yang keluar dari perempuan itu ada berapa? Ada 3. 1 apa? Haid. 2 nifas. 3 istihadah. Ya, tadi dijelaskan apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Ya. Kemudian berikutnya apa sih yang diharamkan buat orang yang haid? Nah, di situ dijelaskan. Mulai dari tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan juga membawanya, ya, dan lain sebagainya. Termasuk tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh al-istimta', bersenang-senang dengan istri kecuali di atas, pusar ke atas. Ini disebutkan boleh. Begitu juga disebutkan apa sih diharamkan buat orang yang junub, ya, dan apa sih yang diharamkan buat orang yang berhadas, ya. Nah maka teman-teman, fikih ini sebagai bekal kita, terutama dalam beribadah, ya. Sebab dulu Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. 1 orang faqih, 1 orang yang faham ilmu fikih, ya, 1 orang yang faham ilmu agama, asyaddu ala syaitan, itu lebih ditakuti oleh setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Mudah-mudahan ini bisa difahami, bermanfaat buat kehidupan kita. Ya, masih ada waktu kalau nanti ada pertanyaan, diskusi, baik seputar materi yang disampaikan pada malam hari ini atau di luar materi yang disampaikan ini. Insyaallah nanti kita sama-sama sharing. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.